Menciptakan tanah sehitam ini tentu bukanlah suatu kendala lagi, karena selama bertahun-tahun Bli berusaha untuk membuat kondisi tanah di kebun Bli menjadi tanah yang sangat menyuburkan apapun yang Bli tanam di kebun Bli. Bahkan bagi sahabat yang sudah sering menonton video-video di Bali Organik TV, sahabat sudah Bli ajak untuk melihat bagaimana banyak sekali umbi-umbian yang tumbuh raksasa, pisang, mentimun, dan semuanya itu berhasil kita kondisikan seperti itu karena kita mengkondisikan tanahnya sampai sehitam, sesubur, dan seremah ini, sahabat. Akan tetapi bagaimana kalau Bli berbicara mengenai tanah yang bukan saja hitam, bukan saja gembur, bukan saja subur, akan tetapi tanah yang kesuburannya mampu bertahan selama ratusan tahun, bahkan dipercaya selama ribuan tahun, dan kesuburan tanahnya itu, sahabat, bisa menular ke lahan yang lain. Dalam artian begini, anggaplah sahabat mengambil tanah hitam di kebun Bli seperti ini, kemudian sahabat pindahkan ke kebun sahabat yang tanahnya tandus, sahabat. Nah, kemudian dalam beberapa waktu, tanah yang tandus itu memiliki karakter yang sama dengan tanah hitam ini, sahabat. Kemudian, ada satu hal lagi, bagaimana bisa tanah yang selama bertahun-tahun tidak pernah dijaga kelembabannya oleh manusia, akan tetapi tetap memiliki tekstur yang lembab dan bisa terus menjaga kesuburannya tanpa harus kehilangan nutrisi. Kemudian bagaimana juga bila Bli mengatakan bahwa ada tanah yang bisa tidak mengalami degradasi kesuburannya, dalam arti begini, ketika kita mengkondisikan tanah atau membuat tanah menjadi subur, sahabat, biasanya dalam hitungan tahun bila kita tidak merawat, sahabat, maka tanah itu bisa kehilangan kesuburannya oleh degradasi yang namanya degradasi dari hujan, misalkan, sahabat, atau kelembaban yang tidak terjaga, tidak pernah diairi, tidak pernah ditanami, sahabat, atau ditanami hanya pada tanaman-tanaman sejenis. Nah, itu sendiri biasanya membuat penurunan dari kualitas kesuburan tanah itu, sesubur apapun tanah itu. Akan tetapi bagaimana bisa ada tanah yang bisa terjaga kesuburannya tanpa pernah dirawat, tanpa pernah ditanami, dan sekarang ini menjadi semacam objek tambang sebagai satu-satunya penambangan tanah subur yang mana tanahnya itu sangat berarti secara ekonomi. Nah, tanah apakah yang Bli maksud? Tanah yang Bli maksud adalah tanah Terra Preta di Amazon, sahabat. Tanah yang sudah dari dulu diteliti, bahkan ilmu pengetahuan modern belum mampu mengungkapkan sebenarnya apa sih komposisi dari tanah ajaib ini. Nah, sebelum kita membahas mengenai Terra Preta, Bli ingin mengajak sahabat untuk mengetahui seberapa vital sebenarnya fungsi tanah apabila kita fokus ke tanahnya, bukan ke tanamannya, sahabat, seperti yang ada di kaos komunitas kita, Feed the Soil, Not the Plant. Jadi, pada prinsipnya, sahabat, ini adalah contohnya, sahabat, ya. Ini adalah kecombrang merah, sahabat, yang Bli tanam dari bibit yang sangat memprihatinkan kondisinya, sahabat. Jadi kemarin itu Bli sempat main ke rumah sahabat, kemudian Bli melihat ada kecombrang hitam yang sudah menguning seperti ini, sahabat. Kemudian ini adalah indukannya, sahabat, ya, yang Bli tanam dan sudah dipupuk menggunakan NPK, bahkan, sahabat, NPK kimia sintetis. Tapi entah mengapa pertumbuhannya juga tidak bagus. Kemudian Bli tanam, dan kemudian lihat anakannya, sahabat. Sahabat bisa perhatikan anakannya hijau, kemudian gemuk. Nah, kita bisa bandingkan dari, nah, ini adalah batangnya, sahabat, ya. Indukannya adalah yang ini, sahabat, yang kurus ini, sahabat. Kemudian ketika tumbuh di tanah kita, di tanah organik, saya bisa lihat perbandingan antara besarnya batang dari batang indukan, kemudian batang anakannya itu sungguh sangat kontras, sahabat, sungguh sangat berbeda. Ini adalah bukti tidak terbantahkan bahwa ketika kita bisa fokus kepada tanah, menyuburkan tanahnya, maka otomatis apapun yang kita tanam meskipun tanpa dipupuk, sahabat, akan mampu disuplai makanannya dengan sangat baik oleh mikroorganisme tanah yang hidup, yang mampu mengolah bahan-bahan organik, sehingga tanah yang seperti ini, sahabat, bayangkan, yang segembur ini adalah kondisi tanah yang sangat ideal bagi mikroorganisme tanah yang akan mensuplai segalanya yang dibutuhkan tanaman dengan porsinya, tidak berlebihan. Ketika Francisco de Orellana, seorang penakluk asal Spanyol, mengayuh melalui Amazon pada tahun 1541, dia tidak menemukan El Dorado, kerajaan emas dongeng yang dia cari. Tapi dia melaporkan telah menemukan peradaban, desa-desa besar, dan pertanian terhampar di sepanjang sungai, dan bahkan kota-kota besar di kejauhan.
Namun ketika penjelajah dan misionaris kemudian kembali ke tempat yang sama berabad-abad kemudian, mereka tidak menemukan apapun kecuali jalinan vegetasi liar. Laporan Orellana dianggap palsu ketika para ilmuwan menimpali. Pemukiman besar di hutan Amazon? Itu tidak mungkin, kata mereka. Untuk alasan yang sama bahwa masih tidak mungkin untuk menduduki Amazon saat ini. Meskipun hutan memiliki kehidupan tanaman liar yang kaya, tanahnya saja terlalu miskin nutrisi untuk mendukung budidaya tanaman pertanian jangka panjang. Akan tetapi, apa yang telah dilihat para arkeolog dalam 30 tahun terakhir adalah justru sebaliknya. Penelitian oleh para ahli dalam 30 tahun terakhir ini membuktikan bahwa Amazon telah diduduki dengan padat di masa lalu, kata Eduardo Neves, seorang arkeolog Brazil. Suatu kejutan adalah penemuan sesuatu yang dalam beberapa hal jauh lebih berharga daripada emas yang semula dicari orang Spanyol. Terra preta de Indio, bumi gelap orang Indian. Itulah campuran Arab yang sangat bernutrisi, bumi kaya yang berwarna gelap dan luar biasa subur. Sangat kontras dengan bumi yang tidak produktif yang berwarna oranye kekuningan yang ada di sekitarnya. Kemudian muncul pertanyaan, dari mana datangnya tanah hitam ini? Para arkeolog percaya terra preta diciptakan dengan menebas dan membakar bagian-bagian hutan yang mungkin untuk menciptakan ruang bagi daerah pemukiman, dan dengan membakar sampah organik seperti tulang binatang, kotoran, dan jerami. Akan tetapi, ini hal yang masih diperdebatkan sampai saat ini. Apakah ini sengaja untuk mempersubur tanah pada saat itu, ataukah karena memang semata-mata hanya untuk membuka lahan? Terra preta sering ditemukan bersama dengan sisa-sisa arkeologi, seperti pecahan tembikar dan lainnya, kata Neves, seorang profesor dari Universitas Sao Paulo, tempat dia menjadi seorang profesor. Tanah adalah jejak yang tidak terbantahkan dari peradaban kuno yang berhasil, katanya. Sebelum sebagian dimusnahkan oleh penyakit atau entahlah mungkin yang dibawa oleh penakluk Eropa. Tidak ada yang tahu pasti berapa besar dari populasi ini dan di mana mereka tinggal. Yang jelas, jejak terra preta, tanah subur itu sampai saat ini masih terus ditemukan dan makin meluas. Teori alternatif terus berdatangan seperti bola liar. Bahkan beberapa orang menganggap bahwa terra preta ini hasil peradaban dari ancient alien atau alien di masa lalu yang pernah menapaki bumi. Tapi yang jelas hal ini juga menarik perhatian NASA, sehingga dua satelit NASA memutuskan terbang di atas Amazon setiap hari dan mengumpulkan data dalam rentang spektrum cahaya inframerah. Hal ini memungkinkan para ilmuwan untuk mempelajari hal-hal tentang hutan yang tidak terlihat oleh mata manusia seperti aktivitas fotosintesis dan biomasa. Sampai saat ini bahkan sudah ditemukan lebih dari 250 titik di antara seberang lembah Amazon tempat penyebaran dari terra preta ini. Nah, setelah kita melihat sejarah tadi yang Bli jelaskan, di sini Bli akan mencoba untuk menyusun komposisi media yang bisa sesuai dengan jejak sejarahnya, sahabat, mengenai apa nutrisi, apa kandungan yang terdapat di dalam terra preta. Tapi jangan diartikan bahwa Bli sedang membuat terra preta, sahabat ya, karena itu tidak mungkin. Terra preta yang asli jelas hanya ada di Amazon, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama, sahabat, ribuan tahun, sehingga di sini Bli hanya meracik beberapa bahan yang sesuai dengan sejarah terbentuknya terra preta. Satu prinsip dasar dari terra preta adalah terra preta memiliki lebih banyak bahan organik, lebih banyak fosfor, lebih banyak kalsium, sulfur, dan nitrogen yang tersedia secara hayati di tanah sekitarnya. Nah, Bli garis bawahi ya, lebih banyak bahan organik, sehingga Bli menggunakan di sini ada tanah humus, sahabat, tanah topsoil yang sangat subur, tanah yang berwarna hitam, remah, gembur, sahabat, dan memiliki kandungan nutrisi yang baik. Karena apa? Karena tanah humus ini, sahabat, adalah tanah yang terbentuk dari kombinasi bahan-bahan organik yang terdekomposisi secara alami, kemudian berbaur dengan tanah sehingga menjadilah tanah seperti ini. Kemudian, menurut seorang profesor, Bruno Gleiser, seorang ahli kimia di University of Bayreuth in Germany, mengatakan bahwa terra preta memiliki kandungan lebih banyak arang sebanyak 70 kali lipat lebih banyak, sahabat, dibandingkan dengan tanah yang bukan tanah terra preta di sekitarnya. Nah, di sini sehingga Bli menggunakan
arang sahabat, arang yang berbentuk tepung seperti ini sahabat ya. Arang powder seperti ini untuk Beli gunakan sebagai salah satu dari bahan untuk mencoba kita mereplikasi terapreta. Kemudian arang ini sahabat bukan tanpa sebab menjadi salah satu kunci dari kesuburan yang bertahan lama di tanah terapreta sahabat. Sahabat bayangkan, ini penelitian dari seorang profesor di Jerman sahabat ya. Bukan Beli yang mengatakan, tapi Beli di sini coba menerjemahkan dengan bahasa Indonesia bahwa arang ini bisa mencegah sahabat bahan organik termineralisasi dengan cepat. Nah, apa itu termineralisasi? Beli akan jelaskan. Nah, bahasa sederhananya saja sahabat ya, mineralisasi adalah ketika bahan-bahan organik sahabat terjadi pelapukan yang mengakibatkan terjadinya kerja enzim untuk menhidrolisa protein kompleks dan kemudian nantinya bahan-bahan organik itu akan dipecah menjadi mineral dasar. Nah, inilah yang dicegah oleh si arang ini untuk terjadi secara cepat. Jadi istilahnya misalkan ada bahan organik yang subur, ketika tidak ada karbon atau unsur karbon yang tinggi di sana, ada arang yang tinggi di sana, maka bahan-bahan organik yang subur ini akan mudah sekali lepas dari tanah itu sahabat, mudah terlepas, tidak dapat dipertahankan, terjadi proses mineralisasi yang cepat. Nah, kemudian arang ini bisa mencegahnya sehingga kesuburan dari terapreta itu bisa bertahan lama. Tidak heran kalau kesuburannya sangat bertahan lama. Kemudian sahabat, terapreta terkenal akan kaya dengan mikroorganisme. Di sini berbagai macam bentuk dari mikroorganisme bisa berupa bakteri maupun fungi sahabat. Nah, kita membahas mengenai bakterinya dulu. Bakteri di sini tentu saja banyak jenisnya sahabat. Sebenarnya Beli rasa pasti ada jutaan jenis bakteri di dalam terapreta. Meskipun yang paling dominan yang kita ketahui sekarang ada bakteri yang sangat berguna bagi tanah, yaitu bakteri Rhizobium bacteria. Rhizobium bacteria ini merupakan bakteri gram negatif Rhodopside bacteria yang memang sangat terkenal bisa membantu kesuburan tanah kita. Juga ada banyak jenis bakteri. Nah, semua jenis mikroorganisme itu sahabat Beli berusaha untuk memberikan di dalam kompos berbentuk biang kompos seperti ini sahabat. Sehingga nanti ini akan memperkaya, tidak hanya memperkaya dari dengan bahan-bahan organik yang berupa kompos, tapi juga keseluruhan dari mikroorganisme yang dibutuhkan oleh tanah kita. Bahkan di sini Beli menambahkan fungi yang sangat terkenal baik untuk tanah kita, yaitu fungi trichoderma. Nah, ini salah satu contoh dari bahan yang Beli gunakan juga. Ini ada biang kompos, kemudian ada tanah humus atau tanah topsoil yang berwarna hitam dan remah seperti ini. Ada arang yang sudah menjadi tepung, kemudian nah, kita melihat lagi sejarahnya terapreta ternyata sahabat itu juga mengandung kalsium dan fosfor yang sangat tinggi. Nah, itu sebabnya Beli menggunakan di sini seperti yang sudah Beli sering buat di video-video Beli tahun 2020, yaitu Beli menggunakan tulang yang dibakar kemudian Beli jadikan tepung seperti ini. Nah, seperti ini sahabat. Ini adalah tepung tulang yang kaya akan fosfor dan kalsium. Ini akan menjadi salah satu bahan untuk memperkaya tanah yang kita usahakan kita bisa menduplikasi yang namanya terapreta. Meskipun ini sekali lagi bukan terapreta sahabat ya. Nah, keempat bahan ini sahabat kita akan campurkan sahabat. Nah, inilah tanah hitam ala Bali Organic TV sahabat, yang kita akan coba untuk lihat bagaimanakah pengaruhnya kepada tanah yang lain yang belum kita olah. Jadi Beli akan berusaha nanti memperlihatkan update bagaimana perkembangan tanah hitam ini ketika kita taruh di atas tanah yang benar-benar tidak kita olah sebelumnya. Di tanah yang benar-benar tidak kita sentuh sebelumnya, kita akan taruh di atasnya dengan menggunakan tanah hitam ini. Dan kita akan lihat bagaimanakah pengaruhnya pada tanah yang ada di bawahnya. Apakah tanah hitam ini juga memiliki karakter yang mampu menulari tanah yang di bawahnya juga menjadi berkarakter sama seperti yang ada di sini sahabat. Jadi kesuburannya apakah bisa menular juga? Kita tidak tahu sahabat, tapi kita akan coba dan kita akan update. Oke, sekian video Beli kali ini sahabat. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi sahabat untuk lebih banyak lagi mengeksplor mengenai kekuatan organik di sekitar kita. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa sahabat di video-video Beli berikutnya.